Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini pertemuan pertama kita dalam membahas kitab Al-Miftah fi ilmi nahwi was sarf, kunci dalam ilmu nahwu dan saraf. Kunci dalam ilmu nahwu dan saraf. Ilmu nahwu dan saraf, kalau kita mau definisikan, jadi dalam ilmu bahasa Arab, untuk mempelajari bahasa Arab itu, sebenarnya ada beberapa maharah namanya. Ada beberapa bidang. Jadi ada khusus untuk percakapan, itu satu ya. Jadi ada bidang khusus percakapan. Iya, atau bahasa lainnya hiwar. Kalau hiwar itu buku-bukunya seperti Durusul Lughah, Arabiyah Baina Yadaik. Iya, atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua, ada juga pembahasan berkaitan dengan penulisan khat. Keahlian yang kedua, khat. Itu ada juga. Ya, kemudian yang ketiga, qiraah. Ya, masalah membaca. Nah, membaca ini orang tidak akan bisa membaca kecuali dia punya dua alat. Ilmu nahwu dan ilmu saraf. Jadi fokus kita nanti hasilnya di sini. Kita bisa membaca. Kalau bercakap lain hasilnya, lain prosesnya. Jelas ya? Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita belajar misalnya nahwu saraf, tujuannya untuk bercakap, salah posisi. Ya, salah tempat. Kalau percakapan itu ya namanya juga percakapan, berarti harus ada percakapan. Harus ada interaksi. Harus ada apa? Interaksi. Ya, orang praktek bercakap, berucap, dia gerakkan lisannya, didengar suaranya. Kalau membaca tidak demikian. Kalau qiraah, membaca itu fokusnya nahwu dan saraf. Kalau nahwu dan saraf ini kita mau definisikan lebih ringkas, ya maka saraf itu cara membuat kata. Itu kalau saraf. Kalau saraf ya, cara membuat kata. Ya, cara membuat kata. Jadi kosakata dalam bahasa Arab itu tidak dihafal semua. Ya, siapa yang mau hafal kosakata semuanya dalam bahasa Arab? Tidak ada. Dalam bahasa Arab itu orang cuma hafal satu kata, sisanya ada polanya. Saya beri kita contoh. Misalnya kita bilang fassara atau syariba. Ini satu dulu kita tahu, artinya minum. Kita ubah bentuknya menjadi syaribun. Ini pelakunya syaribun, yang minum. Orang yang minum.
Itu kalau dalam sharaf. Semua kata diubah sama bentuknya. Daraba, memukul. Yang memukul diubah bentuknya seperti syaribun. Jadinya daribun. Syariba syaribun, daraba daribun. Kalau sharaf ya. Sama misalnya kataba, menulis. Ya, kalau orang yang menulis ubah bentuknya seperti syarib dan daribun. Jadinya katibun. Ini ada polanya kalau sharaf. Oh iya. Katibun. Jelas ya? Katibun. Sama qara'a, membaca. Membaca. Kalau orang di Indonesia, ya, orang ahli baca Al-Quran, namanya apa? Qari. Dari bahasa Arab itu, qariun. Paham? Qari. Hafal. Hafidha. Dari kata hafidha, hafal. Iya. Kalau orang yang hafal, hafidhun. Paham ya? Kalau sharaf itu seperti ini modelnya. Jadi sharaf itu cara membuat kata. Ya, jadi syariba, minum. Kalau kita mau tahu yang minum, orang yang minum bahasa Arabnya apa? Syaribun. Daraba, memukul. Orang yang memukul bahasa Arabnya apa? Daribun. Diubah semua begitu. Ada polanya, satu. Polanya sama semua. Iya. Sariko, mencuri. Paluka bahasa Arabnya kan pelakunya nah, sama diubah sarikun. Paham? Itu kalau sharaf, tapi bukan sharaf mau dipelajari. Ya, yang kita mau pelajari adalah nahwu. Kalau nahwu apa? Nahwu itu cara membuat kalimat. Cara membuat kalimat. Iya, cara membuat kalimat. Kalau sharaf itu sebenarnya mudah diakali. Ya, sharaf itu mudah diakali. Caranya kita akali tinggal buka kamus. Tinggal buka apa? Kamus. Misalnya kan syariba artinya minum. Kita ditanya apa artinya syaribun? Bisa buka kamus, cari syaribun. Gampang. Iya, daraba, memukul. Kalau daribun apa artinya? Tinggal buka kamus. Bisa dibuka di kamus. Ya, tapi kalau nahwu enggak bisa diakali, dia pakai kamus. Karena dia ada kaedahnya. Ada kaedah tetapnya. Cara membuat kalimat. Apa maksudnya? Untuk mengetahui mana pelaku, mana objek. Iya. Saya berikan contoh lagi. Saya hapus ini ya. Contoh misalnya kita dibawakan ya, kalimat kallamallahu Musa. Kallama kita cari di kamus artinya berbicara. Allah, tahu ya? Allah. Musa, ya, Nabi Musa. Ya, ini bagaimana cara mengetahui siapa yang berbicara, siapa yang diajak berbicara. Paham maksudnya? Kallamallahu Musa, berbicara Allah Musa. Kan pasti ada pelaku di sini, Pak? Karena ada perbuatan, ada berbicara. Nah, pertanyaannya siapa yang berbicara? Siapa yang diajak bicara? Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal kita susun. Misalnya kita bilang Musa berbicara
Iya, kepada Allah. Siapa yang berbicara? Musa. Sekarang kalau kita bilang Allah berbicara kepada Musa, siapa yang berbicara? Allah. Mudah diketahui pelakunya kalau dalam bahasa Indonesia, tinggal lihat mana yang duluan sebelum perbuatannya. Muhammad mencuri sendal. Siapa yang mencuri? Sendal atau Muhammad? Muhammad. Paham nih? Beda kalau dibalik, sendal mencuri Muhammad. Berarti siapa yang mencuri? Sendal. Wah, berubah juga itu. Kalau dalam bahasa Arab, biar kita mau balik bagaimana, ada kaidahnya. Bagaimana kita tahu pelakunya ini, pelakunya itu, tinggal lihat harokat di nahwu. Kita lihat, oh ini Allahu, dhammah. Berarti dia pelakunya. Maka Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa. Kapan kita ganti harokatnya ini? Allahu jadi Allaha, berubah lagi artinya. Musa berbicara kepada Allah. Paham sih? Jelas? Saya ulangi. Jadi nahwu itu berbicara berkaitan dengan susunan kalimat. Kita tahu ini pelakunya siapa, ini objeknya. Iya. Seperti di sini, kallamallahu Musa, Allah berbicara kepada Musa. Yang berbicara adalah Allah karena harokatnya apa? Dhammah. Jelas? Tapi kalau kita ganti harokatnya, Allahu menjadi Allaha, berubah lagi. Maka yang berbicara di sini adalah Musa. Yang diajak bicara adalah Allah. Karena berubah harokatnya. Jelas ya? Itu bahayanya kalau dalam nahwu dia berubah satu harokat. Iya. Berubah satu harokat, berubah artinya. Berubah apanya? Artinya. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari nanti di nahwu untuk mengetahui dari kalimat-kalimat tersebut. Oh, ini pelakunya ini. Ya, karena banyak dari ayat ini kan diambil dari ayat. Ya. Wa kallamallahu Musa takliman, dan sungguh Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Sebagian orang bilang Allah tidak bisa berbicara. Kalau Allah berbicara, Allah jadinya kayak siapa? Makhluk. Ya, kenapa harus kayak makhluk? Tidak sama kayak makhluk. Jelas ya? Monyet juga bisa bicara, kita juga bisa bicara, nah? Sama burung juga, burung bisa bicara, nah? Biasa ada burung bilang cewek, nah? Iya. Kadang ada assalamualaikum, ada nah? Ada. Tapi apakah dia sama dengan kita manusia? Beda. Nah, meskipun sama-sama bisa berbicara, tapi apa? Beda. Ini makhluk dengan makhluk. Ya, kalau Allah dengan makhluk pasti lebih beda lagi. Kita bisa berbicara, Allah juga bisa berbicara, tapi beda bicaranya kita dengan bicaranya Allah. Jelas ya? Bahkan disebutkan dalam hadis kalau Allah berfirman, itu semua penduduk langit pingsan kecuali Jibril. Iya, Jibril pertama bangun, kemudian dia apa? Beritakan apa yang Allah firmankan. Ini luar biasa. Jadi beda, kita mana pernah bicara orang pingsan? Ya mungkin kalau bawa kabar buruk ya orang pingsan misalnya. Ya, tapi ini jelas berbeda. Ya, maka ini pembahasan ilmu nahwu itu dibawa sampai pembahasan akidah. Ya, sampai pembahasan akidah. Orang bisa menyimpang, bisa sesat hanya gara-gara salah baca. Iya, bisa orang menyimpang gara-gara salah baca. Salah baca, akhirnya salah paham. Salah paham, akhirnya salah keyakinan. Salah keyakinan, akhirnya tersesat. Tersesat, akhirnya masuk neraka. Nah, gara-gara salah baca. Iya. Iya, antum pernah dengar kisahnya orang tua, dia baca Sahih Muslim.
Dia baca hadis al-hayyat al-habbatus sauda syifa'un likulli da'. Ya. Habbatus sauda itu penyakit, itu obat untuk segala penyakit. Habbatus sauda. Di bukunya titiknya lebih satu. Al-hayya. Al-hayyatus sauda. Ular hitam, ya, penyembus segala penyakit. Akhirnya dia ke hutan cari ular hitam. Digigit, akhirnya meninggal. Salah baca. Jelas ya? Itu bahaya, itu salah baca. Iya, apalagi salah paham. Nah, ini makanya dalam ilmu nahwu itu penting. Ya, karena kenapa penting? Kita bisa tahu makna-makna dari ayat, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Supaya kita bisa paham. Tahu ini yang berbicara adalah Allah. Iya. Sampai kalau kita pun misalnya lihat dari ustadz-ustadz yang belajar dari syekh, sama seperti syekh yang datang ini, Syekh Abdullah bin Mar'i, itu yang mereka pelajari apa? Masalah begini, masalah nahwu sharaf. Mereka pelajari masalah dhamir, kata ganti. Ya, itu yang mereka pelajari. Ujung-ujungnya apa? Untuk membantah sesatnya orang-orang tadi. Karena salah paham dengan ayat. Ya, salah paham dengan bahasa. Iya, seperti istawa. Istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Nah, mereka tidak tahu ini istawa apa mau kita artikan. Nah, padahal kan simple, tinggal buka kamus cari artinya. Istawa artinya di atas, tinggi. Ya. Ala wartafa'a, tinggi di atas. Itu artinya istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy, Allah di atas arsy, tinggi di atasnya. Gitu maksudnya. Bukan bersemayam ya. Bukan bersemayam. Nah, ini orang dia tidak bisa pahami kalau tinggi di atas arsy bagaimana maksudnya. Karena dia mau bayangkan bagaimana Allah. Padahal tidak bisa kita bayangkan memang Allah bagaimana, tidak bisa. Iya. Maka dia tafsirkan istawa, istaula. Apa artinya istaula? Menguasai. Allah berkuasa di atas arsy. Berarti kalau tidak di atas arsy, tidak berkuasa, tersesat jadinya. Gara-gara bahasa. Makanya penting itu ya, bahasa. Bahasa itu bisa menjadikan orang kadang tersesat karena salah baca, salah paham, atau yang semisalnya. Jadi fokus kita dalam ilmu nahwu itu untuk mengenal kalimat-kalimat seperti ini tadi. Mana pelakunya ini, mana objeknya nanti, apa fungsi dari kata ini. Semua kata dalam bahasa Arab ada fungsinya. Semua kata dalam bahasa Arab ada fungsinya. Bahkan ada sebagian kata harusnya tidak ada tapi Allah datangkan dalam ayat. Iya. Misalnya idza ma unzila. Iya. Kalau dalam bahasa Arab setelah idza itu tidak boleh ada ma. Itu dipelajari dalam bahasa. Setelah idza tidak boleh tidak ada ma. Tapi ketika didatangkan ma berarti itu pembahasan harus diperhatikan. Itu dalam bahasa Arab. Ya, ma ba'da idza zaidah. Ma setelah idza itu tambahan untuk menguatkan fokus di sini. Ini pembahasan penting, makanya ditambahkan apa? Ma. Iya. Itu semuanya dibahas dalam ilmu bahasa. Bahkan sampai kita belajar tafsir saja itu dibahas dhamir. Ini kemarin ini kitab ya, kitab yang digunakan asatidzah itu dia pakai belajarnya di sana di As-Sunnah Makassar sampai 3 hari usulun fit tafsir. Ya, kalau antum lihat pembahasannya bagian belakang, ya, itu kita akan kaget. Coba lihat apa pembahasannya. Domir, kata ganti. Saya, kamu, dia. Pembahasan domir. Ya. Al-izhar fil maudhi'il itmar. Ya. Pembahasan domir. Kata ganti dibahas. Domir, huwa huma hum.
huwa humahum hiya humahunna. Itu yang dibahas. Padahal ini yang belajar siapa? Ustadz. Yang mengajar siapa? Syekh. Tapi yang dibahas huwa humahum. Iya. Itu kalau kita sudah pernah ya. Nanti kalau belum akan berlalu nanti insyaallah pembahasan dhamir. Di mana dipelajari dhamir? Di sini, buku dasar. Akan ada nanti pembahasan dhamir. Baik. Kemudian buku ini berkaitan dengan Al-Miftah. Ini buku sebenarnya ya buku ringkas sekali. Buku ringkas. Apalagi dalam pembahasan nahwu, ini dia bukunya mirip dengan Matan Al-Ajurrumiyah. Jadi kalau kita belajar buku ini, jangan dulu belajar Matan Al-Ajurrumiyah karena sama ji ujung-ujungnya, isinya sama ji. Dan bedanya ini lebih tersusun rapi. Kita belajar Matan Al-Ajurrumiyah, itu pembahasan terputar-putar, tidak teratur. Ya, tapi kalau kita belajar ini teratur sudah. Diatur sesuai babnya, diatur sesuai pembahasannya. Taib kata beliau di pembukaan, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna ilman nahwi ilmun syarif, ilmu wasilatin yatawassalu biha ila syai'aini muhimmain. Sungguh ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat mulia. Yatawassalu ilmun syarif, ilmun wasilah, ilmu perantara. Jadi bukan tujuan kita belajar nahwu, tujuannya bukan supaya paham ilmu nahwu, enggak. Itu baru batu loncatan itu. Iya. Yatawassalu biha ila syai'aini muhimmaini. Yang kita itu belajar ini supaya bisa mengantarkan kita kepada dua hal. Jadi jangan setelah belajar nahwu misalnya selesai belajar nahwu dasar, belajar nahwu dasar lagi nanti. Ya, satu kali belajar nahwu dasar selesai. Ya, selesai bukunya, nanti cari lagi guru lain. Belajar apa? Nahwu dasar lagi. 3 tahun hidupnya belajar nahwu dasar. Enggak, ini wasilah, perantara. Jangan di sini terus. Iya, jangan di sini terus. Kalau sudah ini naik ke atas, gitu. Bahkan dari nasihat Syekh kemarin, bahasa Arab itu penting, betul penting. Iya, tapi jangan kita 1 tahun untuk belajar bahasa Arab saja, rugi. 1 tahun jangan cuma fokus belajar bahasa Arab. Jangan cuma fokus belajar bahasa Arab, tapi belajar juga ilmu yang lain. Ya, ilmu tafsir, ilmu hadis yang ringan-ringan, karena semua itu pembahasannya tidak terlalu berat. Ilmu tauhid, ilmu akidah, tata cara salat. Jadi jangan cuma fokus bahasanya. Iya. Karena tujuan dari belajar bahasa itu bukan supaya kita bisa bahasa Arab, supaya bisa pamer. Kalau ke kajian, kitab gundul itu sana bawa. Kasa gitu. Tidak. Jelas ya? Tujuannya yang pertama, fahmu kitabillahi wa sunnati rasulihi fahman sahihan. Untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Sama tadi saya contohkan, kalau orang tidak paham nahwu, ya akan bermasalah nanti jadinya. Akan bermasalah ya hasilnya. Demikian juga iqamatul lisani alal lisanil arabi, menegakkan lisan, meluruskan lisan di atas lisannya orang Arab. Alladzi bihi nuzzila kalamullahi azza wa jalla, yang dengan Al-Qur'an turun yang dengan bahasa Arab turun Al-Qur'an. Jadi dari sekian bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa umat Islam, bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Ya, bahkan ahli tarikh, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh juga, Syekh Abdullah bin Mar'i, itu dia katakan bahasa Nabi Adam pertama kali bahasa Arab. Adalah bahasa Arab. Jelas ya? Jadi bahasa Arab itu bahasanya Nabi Adam.
Ya, bahasanya Nabi Adam. Demikian pula bahasa Al-Quran. Demikian pula bahasa penghuni surga. Ya, tapi antum jangan pikir, oh gimana nih kalau orang nggak bisa bahasa Arab kemudian masuk surga? Apakah dia cari penerjemah? Tidak ya, itu kaifiat. Kita tidak tahu. Apakah boleh jadi Allah langsung buat dia paham? Kan bisa saja, tak? Iya, Allah jadikan kita yang tadinya tidak ada bisa langsung ada saja. Mudah, apalagi cuma mau paham bahasa. Nah, ini juga sekaligus ya catatan penting bagi kita. Kita belajar itu tidak bisa mengandalkan apa? Kecerdasan. Orang cerdas bagaimanapun kalau Allah belum berikan ilmu tidak akan dia pahami ilmu itu. Dan orang setua apapun ya, mau dia belajar di umur 40 atau di umur 50 baru belajar bahasa Arab, tetap akan paham kalau Allah apa? Mudahkan. Nabi SAW kapan diangkat sebagai Nabi? Di umur 40 tahun. Tahu kenapa di umur 40 tahun baru jadi Nabi? Hah? Kata para ulama, itu umur yang merupakan akal sangat sempurna di situ. Dewasa betul orang kalau di umur 40 tahun. Ya, kalau masih 20 tahun, ya biasa ada kenakalan, ada pemikiran kurang dewasa, kadang kekanak-kanakan. Iya, jadi jangan bilang, tidak bisa paham 40 umurku. Tidak. Jelas ya? Nabi SAW diangkat sebagai Nabi, iya, itu di umur 40 tahun. Kata para ulama, itu umur yang dimana akal paling sempurna di situ. Ya, sebagian ulama dahulunya pembegal, ya, pencuri, jelas ya. Tapi bersamaan dengan itu, di waktu tuanya dia bertaubat, dia belajar, kemudian akhirnya jadi ulama di umur tuanya. Kita masih muda, ya, lari-larian. Hari pertama afwan, pertemuan kedua afwan, pertemuan ketiga qadarullah. Iya. Nanti pertemuan keempat tidak ada kabar. Ya, pertemuan kelima tinggal kasih keluar dari grup. Jelas ya? Nah, itu tidak ada alasan. Iya, siapa saja yang mau belajar, itu Allah akan bukakan. Makanya kata beliau, walidzalika kana fahmu ilmin nahwi amran muhimman jiddan. Oleh karenanya memahami ilmu nahwu sangat penting. Walakinna ilman nahwi fi awalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Tapi ilmu nahwu itu awalnya sulit. Nanti di akhirnya baru mudah. Iya. Awalnya sulit bagaimana? Karena bahasa asing bagi kita. Bahasa asing, Pak. Ya, coba kita belajar bahasa Inggris itu langsung paham atau tidak? Tentunya tidak. Ya, anak kecil kalau kita lihat, ya, dia sehari-harinya sama orang tuanya pakai bahasa Indonesia. Tapi apakah bisa langsung berbicara bagus, rapi? Tidak. Awalnya memang begitu. Iya. Awalnya memang seperti itu, sulit. Tapi nanti di akhirnya, kalau sudah paham kaidahnya, sudah paham jalannya, alurnya begini, itu akan jadi mudah. Iya. Kata Syekh, beliau ingatkan, jangan antum lihat ini ulama Masya Allah banyak ilmunya. Iya. Mereka bilang apa? Itu ulama sekarang, dulunya adalah kita. Ngerti? Itu yang menjadi ulama sekarang, dulunya adalah kita. Dulunya kayak ini anak-anak, duduk begini, belajar. Jelas ya? Kecil belajar tidak paham apa-apa, ya sampai tapi mereka terus belajar bersabar. Setelah itu baru jadi ulama, ya, dan ulama itu imam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, ya, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan mereka a'immah, imam-imam. Maksudnya ulama-ulama bisa dijadikan panutan, punya ilmu. Lamma yahduna bi amrina, memberi hidayah kepada orang. Menjadi apa? Sebab hidayah untuk orang lain. Lamma sabaru, kalau mereka sabar. Ya, yang paling pertama kalau mau belajar berhasil sabar.
Kalau tidak sabar, masalah. Ya, cari guru lain tidak sabar, ya cari lagi nanti. Sama guru yang ketiga tidak sabar, cari lagi yang keempat. Ya, temannya sudah bisa baca kitab, nah, dia masih cari guru. Jelas ya? Nah, itu. Orang tidak sabar tidak akan dapat ilmu. Ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kata Allah, orang bisa jadi imam, punya ilmu kalau dia yakin dengan ayat-ayat Allah. Di antara ayat Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, belajar, menuntut ilmu, ya beribadah, mencari jalan menuju Allah, memahami Al-Qur'an dan Sunnah, ya kami akan mudahkan jalannya. Jelas ya? Jadi ini akan mudah nantinya selama ada kesabaran. Ya. Tinggal kita, kalau tidak paham bertanya, kalau kurang jelas, ya tanyakan. Jangan disimpan. Ya. Makanya dari kekeliruan dalam pendidikan, ini Masya Allah, ini Syekh datang ke sini dari Yaman, banyak sekali dia ilmu dia bawa. Ya, dari kekeliruan dalam pendidikan, itu anak-anak terlalu cepat diajar. Iya. Kalau Nabi SAW dalam hadis mengisyaratkan cara mengajari anak-anak, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat kalau umurnya 7 tahun. Artinya di situ 7 tahun baru dia belajar. 7 tahun baru belajar. Bukan 3 tahun, ya tidak mau sholat dicambuk mi. Masih 3 tahun. Jelas ya? Dibawa ke masjid main-main, dimarah-marahi sama bapaknya. Kamu memang masih 3 tahun. Nanti 7 tahun baru Nabi perintahkan. Ya. Kenapa kalau sebelum 7 tahun kita ajari, nanti sebelum 7 tahun kita ajari, dia tidak paham. Ya, pikirannya belum apa? Belum bagus. Ya, belum bisa menangkap dengan baik. Kalau belum bisa menangkap dengan baik, pelajarannya tertinggal, menumpuk. Yang dia tidak pahami tertinggal di situ. Terus ditambah. Tapi ini yang bocor tidak ditambal. Paham maksudnya? Itu anak-anak bagaikan gelas. Ya, kalau bocor di bawah dia tidak pahami itu, ditambah terus, bocor terus. Percuma. Ada ditinggal tapi sedikit. Ya, sama kita kalau belajar tidak paham, tumpuk terus itu yang tidak dipahami. Ya, akhirnya lama-lama afwan, baru ujung-ujungnya qadarullah. Ya, menyalahkan takdir. Orang belajar begitu, biasa. Itu tidak disadari oleh sebagian ikhwah, dia belajar tidak paham, sisa apa? Qadarullah. Iya. Itu bahasa qadarullah sudah Allah takdirkan. Itu bahasa, ya, bahasa untuk orang cari alasan itu. Ya, bahasanya orang suka cari alasan itu qadarullah. Dia tidak mau pusing tuh qadarullah, takdir Allah. Iya. Cari rezeki misalnya, dia berusaha, dia bekerja. Ya, dia sudah usahakan, tapi usahanya minim. Usahanya minim. Iya. Apa yang dia bilang? Qadarullah, bukan takdir saya. Padahal dia belum berusaha. Iya. Tidak bisa. Kita mau dapat sesuatu harus ada usaha. Iya, harus ada usaha, apalagi rezeki. Dan rezeki yang paling besar ilmu. Ada usaha. Dan orang yang berusaha pasti digoda syaitan. Jamu kok. Ada tabligh akbar di sana. Satu kali mau isi kok 1 kali ji. Jelas ya? Nah, itu godaan semua itu. Ya, yang salah dipahami juga, bukan berarti tabligh akbar tidak penting. Sama, ilmu semuanya penting. Tapi yang namanya dalam kehidupan itu ada prioritas. Ya, dalam kehidupan itu ada yang namanya prioritas. Kita prioritaskan mana yang lebih penting. Iya. Kalau tabligh akbar itu sekali-sekali boleh, ganti-ganti suasana lah. Ya, tapi belajarnya cuma di tabligh akbar. Iya. Justru sebagian asatidzah kalau tabligh akbar mereka tidak datang. Iya, ada ustadz saya kenal, waktu daurah Syekh kemarin, daurah asatidzah bahas buku, 3 buku dibahas, dia hadiri semua sesi. Pas tabligh akbar pergi jalan-jalan di Malino. Dia tidak hadir. Iya, karena memang seperti itu. Iya. Ganti suasana tuh sudah capek belajar buku. Karena yang dibahas di tabligh akbar
itu hanya ya biasanya motivasi pengulangan apa yang di kajian rutin, pengulangan apa yang ada di kajian rutin. Kalau di tabligh akbar semuanya tidak bisa dibahas, tidak bisa semua dibahas. Tapi kalau dengan kajian rutin itu semuanya bisa dibahas. Apalagi kalau kita belajar bahasa Arab. Iya. Maka ini kata beliau, wa qad musila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadidin, yakni annahu sa'bud dukhuli fihi walakin idza dakhalta fihi sahula 'alaika kullu syai'in. Dan sungguh telah dijadikan permisalan ilmu nahwu itu seperti rumah min qasabin, iya, yang terbuat dari perhiasan permata, wa babuhu min hadid, tapi pintunya dari besi. Iya, yakni annahu sa'bud dukhuli fi. Maksudnya susah dimasuki. Ya, istana besar dari berlian, dari permata, tapi pintunya susah dibuka. Walakin idza dakhalta fihi sahul 'alaika kullu syai'in. Tapi kalau kamu sudah bisa masuk ke dalamnya, maka semuanya akan mudah. Ini contoh yang dibawakan Ustaz Ubaid. Ini contoh yang sama dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam bukunya Al-Mumti' Syarah Matan Al-Ajrumiyah. Ya. Kalau kita contohlah begini. Ini kan beliau contohkan dengan istana emas. Istana penuh dengan harta, tapi pintunya susah dibuka. Ya, kira-kira orang kalau sudah tahu di dalam banyak harta, dia akan usahakan buka atau tidak? Pasti dia akan usahakan. Nah, kita saja, ya, ada wantas 100.000 jatuh terselip di belakang lemari. Akan berusaha kita kasih pindah ini lemari atau biar mi deh. Gimana? Tidak ada uang kecuali itu yang terjepit dalam. Kalaupun perlu dikasih jatuh itu lemari, dikasih jatuh. Dikasih belok dulu sedikit ya, supaya bisa apa? Diambil. Itu kecil. Ini ilmu yang sangat besar di balik bahasa Arab, kadang orang tidak pahami. Iya. Kalau dia pelajari bahasa Arab, kemudian dia pahami, itu akan banyak hal yang bisa dia pahami dari ilmu-ilmu syar'i. Mudah. Ya, mudah baginya nanti. Akan mudah baginya nantinya. Walihada yanbaghi lil insan an yahrisa ala ta'allumi mabadi'ihi hatta yashula 'alaihi al-baqi. Oleh karenanya seorang itu semangat untuk belajar sejak awal supaya dimudahkan baginya apa yang tersisa. Ya, di awal-awal masih mudah. Ya, memang itu begitu. Di awal-awal 30 orang. Ya. 5 pertemuan 25. 10 pertemuan 20. Nanti pertemuan terakhir sisa 2 orang. Kadang seperti itu. Iya, tapi kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Maka istiqomah dari awal sampai akhir. Iya. Kemudian kita masuk dalam definisi dari ilmu nahwu. Kata beliau, ilmu nahwi huwa ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi fi hali tarkibiha mislu ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ilmu nahwu dia adalah ilmu dengan yang mempelajari kaidah dasar mustanbatah yang diambil. Kaidah dasar ini diambil dari ucapan orang Arab. Jadi ilmu nahwu dalilnya apa? Bahasa ucapan orang Arab, gitu. Iya. Kalau kita membahasakan ilmu agama kan ditanya dalilnya. Apa dalilnya? Iya. Ini wajib, salat wajib. Apa dalilnya? Dibahasakan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau bahasa Arab, ya apa dalilnya? Kata ini adalah ini. Ya, ini adalah begini. Dari bahasa Arab, ucapan orang Arab. Yang dimana dengan ilmu nahwu akan diketahui dengannya keadaan akhir suatu kata ketika tersusun
kita bisa tahu akhir dari suatu kata ketika tersusun. Contoh Muhammad. Ya. Sebelumnya, contoh yang pertama di sini ada 3 contoh. Yang pertama jaa Muhammadun. Lihat Muhammad, apa harokat terakhirnya? Dhammah. Jaa Muhammadun, dhammah. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu Muhammadan, harokat terakhirnya fathah. Contoh yang ketiga, marartu bi Muhammadin, harokat terakhirnya kasrah. Berubah-berubah Muhammadnya dah? Iya. Kalau dia berubah, maka berubah juga artinya. Contoh, artinya Muhammad telah datang. Berarti Muhammad di sini sebagai pelakunya, dah? Datang nih Muhammad, dia pelakunya. Ra'aitu Muhammadan, saya telah melihat Muhammad. Kulihat ki Muhammad, berarti objeknya. Iya. Saya telah melewati Muhammad. Sama, ini yang dilewati. Jelas ya? Ini semua akan berubah artinya kalau berubah akhirnya. Berubah artinya kalau berubah apanya? Akhirnya. Sama tadi saya contohkan, wa kallamallahu Musa. Kallamallahu Musa. Ya. Kalau Allahu dibaca dhamma, maka Allah berbicara kepada Musa. Kalau Allahu kita ganti menjadi Allah, ya, maka jadinya apa? Musa berbicara kepada Allah. Beda lagi artinya, nah? Kalau berubah satu, ya, berubah keadaan akhirnya. Taib, itu nahwu. Jadi nahwu itu di bagian belakang-belakangnya, Ji. Adapun harokatnya, kenapa dibaca muhamma? Kenapa bukan muhammi? Kenapa muhamma? Kenapa bukan muhammi? Kenapa bukan mahma? Misalnya, itu semuanya dilihat di mana? Kamus sorof. Di sorof. Iya, di sorof. Kalau tidak mau pusing, di kamus. Kemudian, kata beliau, babul kalam, bab al-kalam, kalimat. Kalimat. Tahu artinya kalimat? Iya, jaa Muhammadun. Ini satu kalimat namanya. Jaa Muhammadun. Kalau jaa satu kata. Anji. Muhammad telah datang. Ini satu kalimat. Muhammad satu kata, telah satu kata, datang satu kata. Tahu bedanya tak? Bahasa Indonesia ini. Iya. Iya, kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, huwal lafzu. Dia adalah lafaz al-murakkabu, ya, ungkapan al-murakkab yang tersusun, al-mufidu, memiliki faedah, artinya bisa dipahami, tujuannya atau maksudnya. Bil wad'i, kemudian apa? Digunakan oleh orang Arab. Contoh, Muhammadun naimun. Muhammad tidur. Ya, Muhammad tidur. Itu ungkapan. Jelas ya? Lafaz itu ada huruf hijaiyahnya. Kemudian tersusun tak? Muhammadun naimun. Tersusun dari beberapa kata atau cuma satu kata? Iya, dua. Ada Muhammad, kemudian naimun, tersusun. Iya, jadi lafzun, lafaz. Murakkab, tersusun. Mufid, iya, bisa dipahami. Muhammad tidur, apa yang antum pahami? Hah? Tidur ki Muhammad? Dah. Ya. Tapi kalau saya bilang, idza
Muhammadun naimun, jika Muhammad tidur, apa yang antum pahami? Jika Muhammad tidur, masih gantung nih. Apa yang digantung? Iya, belum apa? Belum sempurna apa? Belum. Ini kan belum dipahami apa maksudmu. Kenapa kalau Muhammad tidur apa maumu? Kan gitu maksudnya, tak? Iya. Sama kan kalau kita, sebentar kalau ya sudah, orang yang berbicara sudah pulang. Itu juga datang, sebentar kalau pulang nih. Itu kan tidak dipahami, tak? Tidak mufid namanya. Itu mufid. Kemudian bilwat'i bahasa Arab. Ini Muhammadun naimun bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Iya. Aliyun maridun, Ali sakit. Iya. Ali sakit. Ali sedang sakit. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad telah memukul seekor anjing. Ya, meskipun tidak boleh ya. Dan ini contoh juga. Ya, Daraba Muhammadun kalban. Muhammad telah memukul seekor anjing. Ini contoh dari kalimat. Kalau kita cuma bilang daraba Muhammadun, Muhammad telah memukul. Sempurna kalimat? Belum, bukan kalam namanya. Jadi kalam itu harus sempurna. Sempurna maksudnya bisa dipahami maksud dan tujuannya, mufid. Bisa dipahami apa yang diinginkan dalam kalimat tersebut. Kemudian berikutnya, yang namanya kalimat itu tersusun tadi tak? Tersusun. Iya, kalimat tersusun dari apa? Dari kata. Makanya setelah pembahasan kalimat dibawa pembahasan kata. Kan tadi kita bahas kalimat. Muhammad tidur. Ya, berapa kata? 2. Aliyun maridun, berapa kata? 2. Daraba Muhammadun kalban, berapa kata? 3. Nah, ini pembahasan kata selanjutnya. Pembahasan tentang kata al-kalimatu, kalimah. Jadi bukan kalimat, kalimah. Kalau kalimah artinya apa? Kata. Hiya qaulun mufradun, adalah ungkapan yang berisi satu kata. Ya. Maksudnya satu kata. Kalimah itu kata. Contoh Muhammadun. Satu kata apa? Asadun. Satu kata. Al-asadu. Satu kata. Ya, bisa lihat di situ artinya. Kataba. Satu kata. Yaktubu. Satu kata juga. Kemudian min. Dari. Satu kata. Bal. Satu kata. Ini semua contoh untuk kata. Iya. Contoh untuk kata. Iya. Kalau dipisah-pisah begini, itu masih mudah. Masih mudah tak? Sama seperti tadi, daraba Muhammadun kalban. Daraba. Satu kata. Muhammadun. Satu kata. Kalban. Satu kata juga. Jadi berapa kata ini kalimat? 3. Jelas ya? Iya. Tapi kalau kalimat itu kadang tidak semudah itu. Iya. Kadang dia bersambung, ternyata dia bukan satu kata. Iya. Dorobani. Iya, dorobani. Ini kalau kita lihat tersambung semua tak? Harusnya ini berapa kata? Harusnya tersambung. Harusnya satu kata. Ternyata ini 3. Doroba, alif, ni. 3 kata ini. Kenapa bisa 3 kata? Ini makanya setelah beliau disebutkan pembahasan kata, beliau sebutkan jenis-jenis kata. Supaya bisa kita bedakan nanti, oh ini satu kata ini doroba satu kata, alif satu kata, ni satu kata. Supaya bisa dibedakan. Iya. Supaya bisa kita bedakan. Sama seperti ya, alhamdu. Alhamdu
lillahi. Kalau kita lihat ini seperti berapa kata? Dua. Yang pertama alhamdu, yang kedua lillahi. Oh, ternyata tidak. Ini tiga. Alhamdu satu, li dua, ya, Allahi tiga. Jadi tiga. Tapi kelihatan seperti dua. Ya, jadi sebelum kita masuk membahas kalimat, kata-katanya dulu. Bagaimana kita mau susun jadi kalimat kalau pembahasan kata tidak kita tahu. Ini satu kata, ini dua kata. Ya. Jadi kita kenali dulu jenis-jenis kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi tiga. Yang pertama ismun, isim. Kalau dari definisi kata benda. Contoh kata benda apa? Muhammad. Benda itu? Benda apa? Benda hidup. Apa lagi? Hah? Kalamun. Kolamun. Oh, kolamun. Iya, pulpen. Kolamun. Iya. Kemudian rumah.